Bismillahirrahmanirrahim. La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, dan masjid ini yakni Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Untuk kasus seperti ini, apalagi di tengah masyarakat yang biasa mereka mengambil pendapat bahwasanya sunnah melakukan ziarah itu termasuk ke kubur yang jauh ya dari tempat tinggalnya, penting dijelasin agar tidak timbul kisruh di masyarakat. Ini saya kutipkan dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis. Ketika ada riwayat yang kita kok susah memahaminya atau pahaman kita ini, kita mau cek, baca aja kitab-kitab syarah hadis. Beliau mengatakan, qauluhu illa ila salasati masajid. Perkataan Rasulullah, enggak boleh safar tadi kecuali kepada 3 masjid. Al-mustasna minhu mahzufun. Mustasna minhunya itu mahzuf, terbuang, tidak disebutkan di situ. Nah, maka bisa dikadarkan, dikira-kirakan. Kira-kiranya itu apa? Bisa sifatnya umum. Kalau disifati umum berarti tidak boleh melakukan safar kemanapun kecuali ke 3 masjid. Hendak berdagang ke luar kota nggak boleh. Kalau itu dimaknai umum. Nah, ini tidak tepat, kata beliau begitu. Kemungkinan kedua itu adalah khusus. Kita ringkaskan penjelasannya lebih jelas di sini. Kaidahnya ini ya, kaidah istisna sebetulnya, kaidah pengecualian. Dan beliau katakan waqad iltabasa dzalika ala ba'dihim. Dan sesungguhnya rancu pemahaman atas sebagian orang. Faza'ama anna syaddar rihal ila ziyarati liman fi ghairi salasah dakhilun fil man'i. Sehingga kemudian berpersepsi bahwasanya melakukan safar untuk ziarah, untuk berkunjung ke selain 3 tempat ini masuk dalam larangan hadis. Wa huwa khata'un, dan pemahaman seperti itu keliru. Kenapa? Li'annal istisna innama yakunu min jinsil mustasna min. Karena yang namanya istisna itu hanyalah satu jenis dengan mustasna minhu. Nah, ini kalau kita lihat kaidah bahasa Arab ini ya, kita mau garis bawahi sedikit. Misalnya ini pembahasan istisna ya. Qamar rajulu illa zaidan. Telah berdiri para lelaki kecuali Zaid. Jadi Zaid ini yang dikecualikan. Semua lelaki berdiri kecuali Zaid. Zaid berarti yang dikecualikan. Nah, Zaid ini mustasnanya. Kemudian mustasna minhunya dikecualikan dari apa? Dari lelaki. Zaid ini yang dikecualikan dari apa? Dari para lelaki tadi. Ini kalimat yang betul begitu. Jadi Zaid itu termasuk jenis ar-rijal. Dalam bahasa Arab begitu. Kalau tidak sejenis maka salah kalimatnya. Misalnya kita ganti begini. Qamar rijalu illa Fatimah. Para lelaki berdiri kecuali Fatimah. Ini kalimat yang salah. Karena apa? Fatimah ini tidak sejenis dengan ar-rijal. Nah, sekarang ini menurut penjelasan Ibnu Hajar, tidak boleh melakukan safar kecuali menuju 3 masjid. Kalau dimaknai umum, berarti nggak boleh juga safar menuntut ilmu. Ini kata Imam Ibnu Hajar keliru pemahaman begitu. Yang kedua, maknanya khusus. Mustasna atau yang dikecualikan itu adalah safar ke 3 masjid. Mustasna minhunya seharusnya adalah pertama kemungkinannya safar ke masjid-masjid. Jadi tidak boleh safar ke masjid-masjid kecuali 3 masjid tadi. Ini yang pertama. Yang kedua kata Imam Ibnu Hajar, safar ke suatu tempat karena zat tempat tersebut.
Nah, karena itu beliau tegaskan wasyaddur rihal ila ziyaratin au talabi ilmin laisa ilal makani. Melakukan perjalanan safar untuk ziarah atau menuntut ilmu itu bukanlah safar ke suatu tempat, bal ila man fi dzalikal makan, tetapi safar karena ada orang yang ada di tempat itu. Sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam larangan hadis tersebut. Jadi pembahasannya sederhananya begitu, dan itu pemahaman jumhurul ulama. Tetapi sekali lagi ini perkara yang masih perlu ditoleransi lah. Karena kalau kita lihat di kitab fikih itu misalnya jumhur ulama memang pemahamannya seperti tadi. Boleh aja ziarah kubur itu, main dekat mau jauh gak? Boleh. Ya, sunnah bagi mazhab Syafi'i dan Hambali itu sunnah. Untuk perempuan pun itu. Kalau Maliki itu mubah, boleh perempuan ziarah kubur walaupun jauh. Jadi seperti itu. Tapi ada sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah yang menggunakan hadis itu untuk melarang. Ya, maka hal seperti ini jangan diperuncing. Ya sudahlah, kalau mau pakai pendapat itu ya silahkan.